Sabda TV. Kaidah selanjutnya al-qaidah al-wahidah wal khamsun. Kaidah yang ke-51. Ma kana kufran bidzat fala yushtaratu fihi al-istihlal. Wa ma laysa bi kufrin bidzat fa yushtaratu fihi al-istihlal. Sesuatu yang sudah jelas kafirnya secara perbuatannya, zatnya, maka tidak disyaratkan padanya istihlal, menganggap halal, meyakini kehalalannya. Adapun kalau itu kufurnya bukan secara zatnya, maka disyaratkan padanya harus istihlal. Ya. Ibu-ibu sekalian, di sana ada kufur yang disebut oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim yunafi al-iman min kulli wajhin. Kufur yang meniadakan iman dari seluruh sisi-sisinya. Maka yang seperti ini, Pak, orangnya kafir. Contoh, kalau ada orang yang mencaci maki Allah dan Rasul, maka orang ini kafir otomatis. Apakah disyaratkan harus istihlal? Dia harus menganggap halal dulu, meyakini kehalalnya? Tidak. Karena tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah mencaci maki Allah dan Rasul. Kalau dia mengatakan, oh saya meyakini haram itu, tapi kok kamu caci maki Allah dan Rasulnya? Itu menunjukkan bahwa dia artinya tidak ada keimanan, Pak. Kalau dia mengimani Allah, setidaknya dia mengagungkan Allah, gak mungkin dia mencaci maki Allah dan Rasulnya. Ya, makanya pendapat, ya banyak para ulama, orang-orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya kafir otomatis, Pak. Otomatis apa? Kafir. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Contoh lagi, ya, ada orang yang menginjak-ninjak Al-Quran. Kita katakan, kita tanya dulu, kamu tahu nggak itu Al-Quran? Tahu? Maka orang seperti ini bisa kafir. Otomatis kafir. Iya. Tapi kalau dia bakal, saya nggak tahu kalau itu Al-Quran, Pak. Ya, seperti ini kita tidak katakan kafir. Paham tidak, Pak? Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kenapa? Karena ini kufur yang meniadakan keimanan dari seluruh sisi-sisinya. Dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim, tukang maksiat pun juga. Hatta tukang maksiat nggak berani, Pak, mencaci maki Allah dan Rasulnya, Pak. Preman-preman itu, Pak, nggak berani mencaci maki Allah dan Rasulnya. Nggak berani dia. Ya. Yang mencaci maki Allah dan Rasulnya hanya orang-orang yang di hatinya sudah tidak ada keimanan. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya. Jadi ini kalau itu kufur yang disebut dengan kufur secara zatnya, artinya yang meniadakan keimanan dari seluruh sisi-sisinya. Adapun kalau kufur yang tidak meniadakan keimanan dari seluruh sisi-sisinya, ya, maka pada waktu itu kita tidak langsung mengkafirkan pelakunya. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi ada kufur besar dan ada kufur apa? Kecil. Kufur besar itu yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur kecil itu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah sekarang jadi permasalahan, apakah syirik
itu kan jelas kufur besar. Apakah pelakunya otomatis kafir? Ya. Kalau kita perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini, beliau memberikan perincian. Seperti beliau memberikan perincian masalah istighotsah kepada mayat. Ya, bagi suatu kaum yang di situ tidak tahu bahwa itu hukumnya termasuk syirik. Hidup di tempat yang di situ ilmu dan ulama ya sangat sedikit bahkan tidak ada. Menganggap bahwa itu boleh-boleh saja. Seperti ini masih diberikan udzur karena kebodohan dia, kejahilan dia. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi perhatikan saudaraku, ya. Ya masalah yang kufur yang sudah sangat jelas itu tidak disyaratkan istihlal. Meyakini itu halal. Harus orangnya meyakini itu halal. Kenapa? Karena sudah sangat jelas kufurnya. Ya. Seperti tadi mencaci maki Allah dan Rasulnya, menginjak-injak Al-Quran sengaja. Jelas itu. Itu kufrun sharih. Pelakunya otomatis kafir. Naam. Ya. Tidak disyaratkan istihlal, tidak. Kalau dia melakukan itu pasti karena meyakini apa? Kehalalan. Kalaupun dia tidak meyakini kehalalan, karena apa? Permusuhan, kebencian, kesombongan. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman.